Pada video ini kita akan membahas tentang gelombang cahaya. Cahaya merupakan gelombang elektromagnetik yang kasat mata atau dapat terlihat. Cahaya memiliki spektrum atau paket cahaya yang dipersepsikan secara visual oleh indera penglihatan sebagai warna. Alasan kenapa cahaya disebut sebagai gelombang elektromagnetik adalah karena gelombang cahaya yang bergetar dalam medan elektromagnetik dan merambat di ruang tanpa permukaan medium. Kenapa tanpa medium? Karena di antara matahari, bumi ada ruang hampa yang artinya tidak ada materi atau medium satupun yang bisa digunakan oleh gelombang cahaya untuk merambat. Sifat gelombang cahaya, meskipun jenis-jenis atau tipe-tipe gelombang ada banyak jenisnya, namun setiap gelombang memiliki sifat dan karakteristik masing-masing. Berikut beberapa sifat atau karakteristik dari gelombang cahaya. Yang pertama, merambat lurus. Sifat cahaya yang satu ini sepertinya merupakan sifat yang paling umum yang paling mudah ditemukan. Secara natural atau alamiah, cahaya akan memiliki arah rambatan yang lurus. Jika ingin membuktikannya, kalian bisa menggunakan menyalakan senter, laser, atau flashlight di ponsel pintar. Cahayanya dapat berubah jika ada gangguan dari faktor eksternal seperti medium rambatan atau dari pergerakan sumber cahaya, dan kemudian dapat dipantulkan atau refleksi. Bentuk pantulannya berbeda tergantung bidang yang dipantulkan. Berdasarkan bentuk pantulannya, jenis pantulannya dibagi menjadi dua, yaitu dipantulkan dan dibiaskan. Untuk permukaan datar seperti cermin, maka cahaya akan dipantulkan seutuhnya, sedangkan untuk permukaan yang tidak rata seperti batu, mata cahaya akan dibiarkan. Kemudian yang ketiga, dapat dibiaskan atau refraksi. Refraksi merupakan perubahan arah cahaya datang yang merambat dari medium ke medium yang lain. Pembiasan biasanya terjadi karena adanya perbedaan indeks bias dan besarnya perubahan arah yang dihasilkan tergantung dengan indeks bias kedua mediumnya. Contoh yang paling sering ditemukan adalah sedotan dalam gelas berisi air yang terlihat seakan-akan patah. Hal ini dikarenakan udara dan air memiliki indeks bias yang berbeda. Dan kemudian ada dapat diuraikan atau dispersi. Dispersi merupakan proses terurainya atau terpisahnya cahaya putih atau cahaya polikromatik menjadi cahaya monokromatik dengan panjang gelombang yang berbeda setelah melewati sebuah medan pembias seperti prisma yang terbuat dari bahan gelas bening atau yang sering kita temui sehabis hujan, yaitu pelangi. Kemudian dapat diserap atau absorpsi. Ketika sebuah bahan atau material transparan yang terkena cahaya, maka sebagian energi dari cahaya tersebut akan terdisipasi atau berkurang oleh material atau bahan tersebut menjadi energi panas. Hal ini terjadi secara alami pada mata kita untuk melihat warna di sekitar kita. Kemudian dapat diarahkan ke polarisasi. Polarisasi merupakan keadaan di mana intensitas cahaya berkurang dikarenakan sifat cahaya yang secara natural tegak lurus dengan arah perambatannya, sehingga cahaya terbatas untuk satu arah bidang. Dan jika arahkan ke media polarisator, intensitas cahaya berkurang akibat berkurangnya komponen gelombang cahaya. Contoh penerapan sifat ini yang paling umum adalah filter pada kamera. Kemudian dapat menembus benda bening. Cahaya dapat menembus benda bening, contohnya paling umumnya adalah merah lampu rumah. Cahaya ini dapat menembus kaca pada bohlam lampu rumah sehingga bisa menerangi satu ruangan rumah. Kemudian mengalami difraksi. Difraksi cahaya merupakan kecenderungan gelombang cahaya dapat menyebar atau berbelok pada celah sempit ketika merambat. Difraksi dapat diamati dalam dua percobaan, yaitu difraksi celah tunggal atau difraksi celah banyak. Kemudian ada interferensi cahaya, adalah interaksi atau penjumlahan dari dua gelombang cahaya atau lebih terpadu membentuk gelombang cahaya baru gabungan. Kemudian interferensi celah ganda-yang. Thomas Young, seorang fisikawan yang banyak berkontribusi di bidang cahaya, mekanika, energi, dan lainnya, melakukan percobaan mengenai interferensi cahaya celah ganda dan mendemonstrasikan interferensi cahaya pada tahun 1601, sedang dikenal interferensi celah ganda-yang. Kemudian, pola terang dihasilkan karena superposisi yang konduktif atau saling menguatkan, dan pola gelap dihasilkan karena superposisi yang destruktif atau saling melemahkan. Kemudian, ada interferensi pada selaput tipis. Sesuai dengan namanya, interferensi ini terjadi pada lapisan tipis, contohnya seperti sabun dan minyak. Pada percobaan ini didapatkan bahwa jika sinar monokromatik mengenai lapisan tipis, maka sebagian cahaya akan dipantulkan dan sebagian lagi akan dibiarkan dan kemudian dipantulkan lagi. Kombinasi keduanya akan menyebabkan terjadinya interferensi. Kemudian ada contoh soal. Contoh soalnya adalah sebuah kisi difraksi dengan konsentrasi kisi 500 garis per cm digunakan untuk mendifraksikan cahaya pada layar berjarak 1 meter dari kisi. Jika jarak antara dua garis kentang berurutan pada layar 2,4 cm, maka panjang gelombang cahaya yang digunakan adalah, jadi misalkan diketahui N-nya 500 garis per cm atau 50.000 garis per meter. Kemudian L-nya adalah 1 meter
M-nya 1, kemudian Y-nya 2,4 cm, jadi 2,4 kali 10, ini 4 meter. Yang ditanyanya adalah modusnya. Jadi jawabannya D sama dengan 1/50.000. Kemudian sama dengan 2 kali 10 min 5 meter. Kemudian D per L dan M 2 kali 10 min 5 kali 2,4 kali 10 min 4 per 1 sama dengan 1. Jadi ininya adalah 4,8 kali 10 min 7 meter atau 480 nm.